lagi di Poros Salam bersama saya Patrick dan dia. Gue Fuad, ya. Untuk lo yang coba maki-maki Patrick, hati-hati, ya. Itu cuma privilege gua. Itu juga not in a bad way kalau gua ke dia. Dia kenal gua, lu kagak kenal gua. Kalau kalian yang ngerasa, oh gua bisa ikut Bang Fuad, salah. Gua tidak membenarkan hal itulah, gitu. Ya, kemarin gua ada baca gitu, kaget juga gua. Wah, berani banget, gitu. Gak usah lah, jangan ya. Cuma gue yang boleh maki Patrick itu cuma gue doang. Yang lain nggak ada, ya. Jadi tolong dijaga sedikit lah minernya. Terakhir yang kayak gitu di YouTube Poros Salam tahun lalu yang masih ada yang orang begitu. Ada ketemu di sini kan? Enggak. Kalau yang di YouTube yang guru, yang akhirnya gue cari guru, yang orang Lombok, yang dari Lombok gitu. Jadi nggak usah lah yang begitu-begitu gitu. Nggak perlu. Kalau lu nggak suka udah lu tinggalin aja. Kita nggak perlu ditonton juga sama lu pada gitu loh, nggak perlu. Bukan baper, bukan apa ya, maksudnya supaya hidup lebih tenang aja daripada lu nonton juga lu marah-marah gitu ya. Tujuan kita kan di sini untuk happy. Iya, janganlah ya, itu aja pesan dari gua. Udah, anyway, selamat menikmati akhir pekan, menang lagi, semoga menang lagi nanti ya. This is me, Fuad, signing off. Ini bikin reels bang. Bikin reels doang. Hah? Bikin reels doang. ini reels. Iya, reels saja. Reels. YouTube Short ini. Iya, YouTube Short kenapa posisinya horizontal? Nah, Gitu. tapi ke MU-nya lah. Apa aja nih yang udah tercapai oleh Manchester United sampai detik ini? Urutan ketiga. Oke. Juara Karabo. Oke. Perempat final Europa League. Oke. Perempat final FA Cup. Oke. Individual? Casemiro ya, FIFPro. Udah kan? Kalau gue sih lebih tidak mau menghitung pencapaian individual ya. Iya. Gitu loh. Ten Enggak Hag? sih kalau gue. Ya Ten Hag oke lah ya, yang paling cepat. Ya, maksudnya rekor dia sebagai pelatih United yang meraih kemenangan terbanyak tercepat ya. Iya. 30 kemenangan tercepat tuh dia gitu. Jadi, Yang mendekati siapa, Minur? Mourinho. Cuma maksud gue gini loh, gue juga nggak kepengen ini cuma sebatas honeymoon. Ya, di musim pertama lu oke, segala macam bla bla bla. Musim kedua kemudian lu akan flop di musim kedua. Lu nggak bisa bounce back segala macam, dan banyak. Jurgen Klopp juga sempat honeymoonnya kan ada tuh, honeymoon period gitu ya. Ada. Habis itu 7 kan tahun sih dia. ya maksud gua di tahun pertama Klopp juga nggak juara kan? Enggak. Cuma kan maksudnya ya itu dia maksud gua dipuji disanjung, terus akhirnya lu stuck di situ gitu loh, kayak Klopp yang tidak berani ngubah formasi Liverpool, yang tetap mempertahankan Mo Salah, Jordan Henderson gitu, Alisson segala macam gitu. Gue juga nggak mau nanti Ten Hag bertumpu di situ aja, di Lisandro Martinez misalnya lagi bikin kesalahan, atau misalnya Casemiro bikin kesalahan, atau misalnya Rashford bikin kesalahan, dia nggak berani ganti. Tapi kan so far udah kelihatan. Oh iya, makanya gue bilang gue nggak mau ini menjadi honeymoon period yang bagus di tahun pertama, kemudian senyap di tahun kedua. Macam penyanyi itu kan ada istilahnya one hit wonder ya Pak Prod ya. Nah, kita nggak mau si Ten Hag ini menjadi one hit wonder. Mudah-mudahan ini menjadi konsistensi bagi dia. Kalau gue lebih ya kayak kalau lu lihat Sir Alex dulu kan memang berdarah sampai benar-benar dia baru jadi. Terus dia konsisten tuh di situ, dang dia naikin gitu. Jadi ada susah payahnya dulu baru dia merasakan itu benar kan? gitu, Kan pepatahnya kayak gitu, maksudnya. Kalau ini kan udah sukses kan dari awal. sesuai pepatah aja, nggak jadi pelupuk mata kelihatan, semua di seberang lautan enggak. Iya. Itu kan pepatahnya. Betul. Enggak, bukan, lain. Jadi itu apa hubungannya dengan kesuksesan dengan itu pun salah, lontong. Yang benar itu pepatahnya. Rakit-rakit berenang ke tepian ya apa? Berakit. Itulah bersakit-sakit dahulu. Ya kan? Jamrut lah. Kayak mana aku nggak emosi mau bilang dia, "Bo," kayak gitu, ha? Kayak gitu. Nggak ngerti. Kan merakit-rakit dulu kan. Padahal tadi maksud pepatah gue itu adalah gajah di seberang lautan tampak, semut di pelupuk mata nggak nampak. Ya kesalahan. Itu juga salah. Itu juga salah. Pepatah makanya gue bilang. Yang benar apa? Ya itu merakit-rakit. Bukan, itu ya nggak ngerti juga deh kan? Bener kan? Dia nggak ngerti juga gitu. Gimana orang kayak emosi coba? Maksudnya itu kan yang benar pepatahnya adalah gajah di depan mata
tak kelihatan, semut di seberang lautan nampak. Sekarang gajinya di atas pohon. Oh, Arsenal. Oh, dia nggak ngerti juga pepatahnya ini, nggak ngerti dia. Taruhan gua. Sulit. Emang Patrick ini udah nggak. Tapi by the way, komen kemarin itu keren sih, gua suka tuh. Yang maki-maki? Enggak, bukannya yang bilang apa sepatu elit, pasangan sulit. Oh ya, kan emang kayak gitu kan? Iya makanya gue ketawa itu gue jempol. Kalau kayak gitu oke. Sepatu elit pasangan sulit gitu kan? Iya. Jadi balik lagi, gue nggak mau Ten Hag ini seperti yang nyanyi Breakfast at the Tiffany siapa? Kok gue jadi lupa anjrit? Fuck, dia lupa juga. Hah? Sule. Samsul. Atau gini kayak anak kekinian. Gua nggak mau Ten Hag ini seperti Lord. And you never be royal. Nggak tahu di lagunya. Royal kan juga one hit wonder tuh ya. Buprat ya. Karena abis itu nggak ada lagi si Lord itu. Padahal waktu keluar tuh cantik, masih muda gitu kan. Lord gitu. Di Blue Something. Di Blue Something. Oh, Kita nggak mau Ten Hag ini seperti di Blue Something gitu. Ya mudah-mudahan apa yang dilakukan yang sekarang ini konsisten di musimnya. Iya, jadi dan dia bisa memelihara rasa lapar pemain-pemain gitu ya. Lu nggak cuma berhenti di Piala Ciki kata orang segala macam. Ya itulah yang gua harapkan gitu. Makanya kalau bicara soal Piala Ciki, Bang. Ya. Sebenarnya fans Liverpool nggak bisa bilang Piala Ciki, Bang. Aduh, boleh nggak kita nggak usah bahas Liverpool? Bukan. Nggak usah Liverpool. Selebrasi mereka. Selebrasi Liverpool, Man City semuanya. Boleh nggak? Gua nggak mau bahas tim lain. Yang maksudnya nggak penting. Begitu lu dapat trofi pasti lu selebrasi dong. Ya, biarin aja. Biarin aja. Ini yang sekarang mau gue lihat nih Liverpool ya. Siapa yang naruh si Kostas Tsimikas yang naruh kaki di trofi itu ya? Gua takut nih karma nih. Kualat nih. Semenjak itu belum ada juara lagi Liverpool kan? Nah, dia juara itu setelah juara Champions ya? Benar, setelah juara Premier League ya? Iya nih, tahun berapa ya? Yang Kostas Tsimikas itu kan, yang bek kirinya kan? Ya kan? Tahun berapa itu? Ya pokoknya makanya kan gue nggak gitu. Maksud gue, jangan sampai itu menjadi karma karena lu sepele terhadap sebuah trofi, kemudian Tuhan marah, ya lu nggak juara lagi jadinya. Mungkin maksud gua. Tapi ya itu tadi, kalau gua terkait Ten Hag so far ya beyond ekspektasi lah ya, bagi gua beyond ekspektasi. Dia masuk manager of the month ya, calon manager of the month kan. Sama Rashford tuh player of the month calon ya. Cuma lucu banget sih kalau misalnya saingan dia tuh kan Conte sama Mauro Silva kan. Lucu banget nih kalau dia nggak menang. Bener gua bilang, Conte itu hitungannya nggak pernah ngelatih loh. Spurs itu lagi bagus kemarin tuh dia di ruang operasi. Iya kan? Sementara Mauro Silva, come on man, gitu loh. Maksud gua tanpa mengecilkan arti Mauro Silva ya, kalau Conte jelas nggak gue hitung lah, itu ininya asistennya sih ya gitu. Kalau sampai dia nggak menang sih lucu menurut gua. Tapi gitu. Yang gua perhatiin sih sekarang juga, kalau dulu kan inget nggak? Zaman Pundit. Nggak ingat. Makanya gue ingetin. Zaman Pundit itu selalu ngata-ngatain Manchester United bahwa Ole nggak cocok, Rangnick nggak bisa begini. Sekarang ini yang gua, kalau lu buka kanal manapun, dengerin Pundit ngomong, sekarang semua isinya cuma muji-muji United. Which is jadi apaan? Kemarin gua buka di Banjir Kanal Timur nggak ada. Banjir Kanal Timur apa yang gua baca? Ada tutut enak gitu. Hah? Orang pacaran di situ yang ada. Makanya. Oh pantas aku nggak tahu lah. Orang pacaran kan, mana tahu aku kayak gitu-gitu kan. Kayak mana orang kayak mau coba? Hah? Nggak, padahal nggak ada arah ke situ loh. Ya udah kebalikan. Nggak, masalahnya ya kayak kemarin lah. Gue sempat nonton ESPN FC kan. Itu sebenarnya kalimat yang lu sebutin itu. Oh isinya Justin, Valen, bukan ESPN FC Jalu, Panji itu ya? Bukan, itu udah lewat. Itu udah berapa tahun yang lalu? Itu 7 tahun yang lalu itu. Bagus itu. Ada Rana juga sekali-sekali di situ. Keren tuh. Justru di situlah kenaikan mereka semua kan, aku bilang mulai up jadi sebagai pandit semua ya. Tapi balik lagi yang ke ESPN FC tadi, gue ngelihat bahwa bahkan sampai kayak Onwuadenum yang adalah fan City, apa ya siapa? Onwuadenum, Nedum. Nedum siapa? Kok Nedum siapa sih nama dia? Onwa apa sih namanya? Ngomong sendiri bingung. Itu pemain City, ex pemain City. Nedum Onuha. Oh iya itu. Ya amplop. Ya amplop lah itu. Nah, sampai yang model-model kayak gitu aja semua memuji bahwa, tapi mereka bukan memuji Erik ten Hag sebagai manajer yang gimana ya, yang bisa betul-betul yang what Manchester United needed adalah seorang manajer
yang main manajemennya ada, tapi di lapangan juga bisa mengubah. Selama ini kan dapat ada yang bisa di lapangan, tapi nggak bisa manage di dalam ruang ganti. Contoh. Jose Mourinho. Oke. Ada yang bisa merangkul, tapi kurang di secara taktik. Itu Contoh. dibilangnya Ole Gunnar Solskjaer. Terus ada yang dibilang, quote per quote ya, lu boleh tonton sendiri. Ada yang bilang, sebenarnya jago secara taktis, tapi entah kenapa mungkin tekan beban di Manchester United, akhirnya tertekan media, akhirnya semuanya jadi berantakan. Moyes. Bukan, Oh. LVG. Tahu gua. Ya, kalau Moyes nggak disebut sama mereka, nggak dianggap nama Betul. mereka. Tapi bagi mereka tuh, Ten Hag ini adalah a balance between the dressing room sama di lapangan. Dia bisa merangkul saat butuh merangkul, dia bisa mendisiplinkan anak-anaknya saat anak-anaknya. Dan ini efek positifnya itu adalah kepada nggak cuman pemain inti, tapi juga pemain-pemain muda yang akan datang. Ada rasa takut kalau gua nggak menjalankan apa yang diperintahkan sama manajer, bisa jadi gua nggak akan pernah main lagi. Phil Jones nggak takut tuh. Phil Jones jadi komentator. Nggak takut dia. Dia Sky Nggak Sport mau sekarang. gua. Dia Sky Sport sekarang. Dia bodo amat katanya. Nggak, maksud gua lucu juga ya. Dia itu masih pemain aktif loh. Iya, di pertandingan kita kemarin lawan Newcastle dia malah komentator kan. Lucu kan? Maksud gua. Gue kirain orang-orang pada bercanda loh pas waktu nge-tweet, "Bang, itu Phil Jones lagi komentator." Gue kirain Iya, apalagi maksud bercanda gua nih. Serius gitu, maksudnya ini United kok memperbolehkan mainnya begitu ya, lucu juga sih menurut gue ya. Udah nganggap ini aja, udahlah, udah habis kontrak ya, ya udah brand ambassador aja lah. Udah kasihan aja, udah. Ya, lu nggak bakal diperpanjang juga kontrak, udahlah. Nggak apa-apa, lu build karir baru lu lah katanya. Gitu ya? Bisa jadi kayak gitu. Tapi ya, which is a bit, gue kirain asli, gue kirain orang-orang di Twitter tuh pada nge-joking ketika bilang, "Bang, itu Phil Jones ada di lapangan, Bang." Tapi sebagai komentator gue kira ini bercanda atau apa? Pas waktu habis pertandingan baru gue lihat di YouTube, beneran lo dia jadi komentator Sky Sport. Tapi maybe it suits him. Maybe that's where he should be. Ya mungkin itu udah jalannya Jalannya dia dia, ya. ya. Gitu, kita nggak tahu jalannya dia, jalan Tuhan kan. We don't Gitu. know. Jadi kalau United jujur progresnya sampai musim ini gue bilang kalau dari 1 sampai 10 gue nge-rate si Ten Hag itu 8. Yes, sama. Kalau gue ya, gue 8. Dan gue sekarang udah apa ya? Udah ngikut aja. Ya. Even lu nanti lawan Betis kalah gitu segala macam, maybe I can take it lebih legowo gitu loh. Maksudnya kan ada orang tipe yang udah dikasih PHP segala macam banget, tiba-tiba blok terus marah-marah gitu. Ya. Cuma satu yang gue perhatikan sekarang, sejak United dipegang Ten Hag, kalau dulu nih ya, musim lalu, musim sebelumnya, setiap United ketinggalan, banyak banget tuh mention yang ngomel-ngomel. Sekarang Bener semua nggak? udah kalem. Prot, apa Minport? Betul kan? Poros Halem di-mention, ini salah, apa salah segala macam bla 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 bla. Sekarang kemarin lawan West Ham ketinggalan 1-0, nggak ada tuh, adem-adem aja tuh timeline. Mungkin karena udah 8 kali dia membuktikan gue bisa membalikkan keadaan kali, Bang. Enggak, bukan cuma itu, maksud 8 kali gua berturut-turut loh. apa ya, kayak ya maaf aja ya, kayak musim kedua Ole ketinggalan selalu aja. Iya. Betul. Cuma di musim kedua Ole itu juga pada saat ketinggalan ada aja tuh yang ngomel-ngomel. Karena dia udah malu duluan dengan komentarnya di musim pertamanya. Bisa jadi ya. Jadi nutupin malunya. Sekarang tuh relatif yang lucu malah yang kemarin akun fans Chelsea itu loh. Yang udah dulu, let's all laugh at. Tapi itu dia malunya nggak ketolong. Nggak nyampe satu pertandingan udah diketawain balik. Itu fans Chelsea kan? Iya. Fans Chelsea, let's all laugh at Manchester United katanya. Iya. Pas habis 2-3, pas 1-3, semua fans MU muncul, dia cuma nulis kayak gini aja. Ini fans MU nggak ada kerjaan ya, gua bisa jadi sampai trending kayak gini. Dia orang Inggris kan? Orang Inggris. Dia belum tahu kekuatan medianya Ya, tapi, Man United. tapi kalau gua sekarang nih ya, nanti perempat final ketemu Fulham. Harusnya di atas kertas sih bisa. kemakan ya. Apalagi Di di kandang kandang pula, lagi Old gitu Trafford, kan. Ini mah kayak City 1-2-3 musim terakhir nih dapat di tim Cup murah tuh gampang murah. dapat lawan, tapi tapi jangan dibilang gampang. Jangan dibilang gampang. Iya, Iya. dapatnya kandang terus gitu. Iya. Itu kemudian kalau di Liga justru sekarang kita yang punya one game in hand nih. Yes. Dibandingin Arsenal sama Iya. City. Tapi ya selisih kan? poin 11 kan? 8 11 dong, kemarin kan menang mereka. Sebelah sama Arsenal sebenarnya. sama Arsenal 11 ya. Nah, jadi maksud gua sih udah cuma tinggal ngikutin musim ini aja.
mau kemana muaranya gitu sih, frankly speaking, gue cukup oke lah udah gitu. Apalagi kan sebagai ketua umum Perpus yang selalu menyuarakan kesabaran, ya harusnya ini udah menjawab gitu. Plus you have a beautiful game. Setiap pertandingan itu tidak ada yang bikin lu kesel apa yang dilakukan pemain-pemain, baik main manajer maupun pemain. You enjoy the game again kan. Balik lagi kayak zaman-zaman dulu, ya udah menang, kalah ya udah kalah gitu loh. It doesn't matter gitu. Dan yang lucunya bagi gua adalah ketika lu sekarang ini lu jangan mau kemakan media lah yang mengatakan 3 horse race. Itu kan cuma media jualan oplah. It's been a 2 horse race. Kalau kita bisa nyampe di peringkat 2 atau 4 besar aja udah, bagi gua it's more than expected dari Erik ten Hag. Ten Hag pun nggak pernah menjanjikan itu. Dia cuma menjanjikan akan memberikan fighting Manchester United yang atraktif, dan itu sudah terbukti sama dia. Nih gue kasih, bahkan yang di luar ekspektasi kita kan, setelah kekalahan 4-0 itu ada nggak pikiran kita bakal juara apapun musim ini? Ada, gue bilang di Porsolan juara. Ya? Bener nggak sih? Ada ya. Cek aja tuh episode awal musim. Gue sih, bagi gue ya udah, yang penting jangan sampai kita di luar top 4 aja, bagi gue udah happy. Makanya ini udah di luar ekspektasi gue. Jadi whatever happens next, it's okay. Tapi entah kenapa kemarin waktu lawan West Ham, ya kayak kata lu, kekalahan 1-0 itu, gue gak ada rasa takut sama sekali. Gue santai, ini balik ini, balik ini nonton gitu kan. Iya. Karena memang yang kayak kita bilang di Porsalang juga, sebenarnya memang yang gendong United musim ini itu cuma 2 orang. Nah, Fred sama Bruno Fernandes. Dan kemarin bikin gol lagi kan. Golnya udah kayak penalti, men, tinggal pilih kiri kanannya. Kelas Fred loh. Enggak lah, yang kelas tuh wordnya ngambil bola dari kiper, gila lo. Kepekaan Fred untuk lari loh. Yoi. Mengisi ruang kosong untuk minta bola si Ward itu. Betul. Ya, jadi menurut gue emang United musim ini digendong sama Fred. Yang gue takutin adalah kalau Fred cedera. Bukan. Yang gue takutin adalah musim depan Chelsea sama Madrid datang dengan duit 200 juta pound. Ngambil Fred. Iya. Lu udah mau kita kasih Casemiro, kita minta Fred kan. Madrid minta perang harga ini perang harga Madrid sama Chelsea. Pertama mungkin Chelsea masuk di 100. Madrid 110. Ya. MU bilang Enzo Fernandez 120 kan. Masuk dia 103. Gua ngeri ini musim depan kayak gitu. Fred ya. Takut gua. Ya. Oke. Jadi gue sih berharap istrinya Fred itu nyaman aja di Manchester sih. Ya, gue sih berharap itu aja. Oke. Kalau dulu kan si Edurne ya, kan sempat memang nggak nyaman di Manchester kan, makanya dia masih bolak-balik Madrid gitu-gitu kan. Nah, gue sih berharap istri Fred itu nggak bolak-balik Manchester City Kalang. Jauh ya ke Sidikalang ya. Oh, dia bukan orang Sidikalang istrinya. Mau main kemana dia? PSDS atau PSMS? Gue pikir dia punya peternakan kopi. Kan orang Brazil. Ya. Salah lah. Iya, salah di Liverpool juga. Ya, jadi maksud gue, yang gue takutin itu aja musim depan. Chelsea sama Madrid masuk. Kemarin gue dengar di mana? Di BT Sport atau apa ya? Ada yang nelfon. Ada yang nelfon nanya, kenapa ya di bawah Erik ten Hag pemain-pemain yang udah kadaluarsa kemarin di MU sekarang balik lagi. Contohnya Fred tuh sekarang kenapa jadi bagus kayak gitu nih? Bagi gue bukan pertanyaan yang bikin gue ketawa, tapi adalah kenyataan bahwa lu ngeliat Fred sekarang bagus tuh lucu bagi gue. 2 tahun lalu bagus kok. Sebenarnya Fred dari dulu juga mainnya kayak gitu-gitu aja, cuman ya nggak pernah diperhatiin orang aja kan, karena ya, partner dia sama siapa. Ya sempet lah dia di momen-momen yang emang salah passing gitu ya, terus dibilang headless chicken gitu, tapi sebenarnya memang karakternya seperti itu. Shea Given ngasih nickname sama Fred Dr. Jekyll and Hyde. Karena Fred itu adalah 2 halves. Sisi baik dan sisi buruknya ada gitu. Kayak kamu lah, 1 perempuan 1 laki kan. Dalam ya Patrick ini kalau mau punya anak, tinggal dia geser sedikit. Nah, apa gua sama Prode. Gitu. Jadi sistemnya itu dibilang Shea Given itu adalah Fred itu di babak pertama bisa jadi bagus, di babak kedua jelek atau sebaliknya. Jadi ya, this is Fred, tapi overall he gives something to the game. Dan Wout Weghorst juga di kemarin gue baca di beberapa, semua mengatakan bahwa this is the definition of a team player. Enggak ya? Dia nggak peduli apapun gol, dia akan mencari golnya karena dia seorang striker. Tapi yang paling utama bagi dia adalah tim itu menang. And that is the definition of football player, team player gitu. Dan jadi menurut gue Ten Hag benar-benar meracik sebuah tim yang benar-benar pas buat yang dibutuhkan. Ten Hag itu emang kaya lah, maksudnya di awal dia main 4-2-3-1 dengan Martial, Rashford di kiri segala macam, terus
berubah jadi Dan dia 4-1. sangat adaptif ya. Adaptif itu lu lihat berapa kali Iya. di babak kedua dia sering change the situation dengan pergantian pemain yang dia lakukan. Cadangannya paling banyak bikin gol. Iya, Iya. 20 apa 16 ya? 20. 20 gol. Dari cadangan. Dari cadangan. Jadi ibarat kata kalau di NBA itu kan point by bench kan? Yes. Iya kan? Ya, bench Itu point-nya kan dihitung kan tinggi, gitu. Iya, itu tinggi, dihitung tinggi. gitu loh. Kalau di NBA itu dihitung gitu. Dan kemarin pun kalau Casemiro nggak offside golnya itu ya tambah lagi dia. Jadi 21. 21 gitu. Jadi maksud gua ternyata dia pelatih yang adaptif gitu kan. Nah, cuma balik lagi, ini kan karena musim pertama efek kejut. Ya honeymoon phase-nya itu. Bukan, maksud gua juga pelatih lain kan tidak banyak yang memahami karakternya Ya, dia. belum memahami dia Kayak seperti Pep apa. 2011. Iya, kayak Pep 2011, betul. Jadi maksud gua sekarang ini kan pada saat babak kedua mungkin orang nggak ngebaca nih dia mau masukinnya siapa nanti kalau ngeliat di bench. Tapi kan bisa jadi nanti di musim kedua pada saat di bench ada si Fred, dia misalnya mainin Sabitzer, ketinggalan United, mungkin pelatih lain juga, oh ini babak kedua bisa jadi dia masukin Fred nih, berarti gue mesti memperkuat apa yang mesti gue bikin gitu loh, kan pasti dipelajari Pet sama Iya. pelatih-pelatih Tapi lain bagus dong, gitu. jadi bikin ribet pelatih yang ini. Oh, iya, iya. Jadi overthinking kan. Iya, maksud kita gua harapkan. cuma kan selalu ada apa ya, sisi-sisi lain yang tetap harus lu bedah gitu. Makanya terhadap Ten Hag gue benar-benar berharap ini tidak cuma menjadi one hit wondernya dia gitu ya, seperti Michu kalau pemain gitu ya. Oh iya, Michu. Iya kan, Michu. Keren Pak Swansea gitu ya. Iya. Jadi gue berharap dia bisa konsisten. Nah, yang sedikit mengganggu gue adalah berita-berita yang menyatakan bahwa dia masih tertarik mendatangkan Frankie De Jong. Iya. Tapi gini bang, realistis aja lah. Gue juga nggak suka kalau kan lu tahu gue sampai ngelesetin namanya. Cuman seandainya Frankie De Jong masuk gimana? Karena ada kemungkinan Barca terpaksa jual kan. Soalnya dia di Dia di Iya. band nih sekarang. Kalau nggak bisa nyampe 170 ya tadi. 128. 178. 178 by the end of the season dia kena ban. You can sell Frankie dan lo harus jual beberapa pemain lagi. Ya maksud Udah gua, dapetin, kan? gua mending beli pemain yang lain, Pet. Nggak mau Maksud gua, Frankie iya juga. karena gini, dia udah menyatakan Nggak mau bermain untuk iya. MU. Iya, Terus betul. ngapain masih lu kejar? Itu yang masih mengganggu Gua gua lebih terhadap Ten prefer Hag main gitu di loh. Chelsea atau Bayern Munich katanya. Iya. Iya. Itu yang menurut gue yang masih mengganggu gitu. Walaupun balik lagi semua emang kuasa manajer ya, dan itu kita selalu nyatakan berkali-kali bahwa apapun itu manajer yang paling tahu ya, kayak kata si Van Nistelrooy kemarin Van Persie bilang yang Ten Hag di Carrington dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam Ya. baru pulang. Ya, gue juga So, baru tahu tuh. 12 jam dia di sana memantau anak asuhannya, mempelajari taktik, kemungkinan lawan seperti apa segala bla 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 bla. Terus gue mau sok tahu sih, maksud gue ya who the hell I am gitu loh. Iya. Jadi He's literally a student of the game kalau gue Iya. bilang. Betul-betul lu datang pagi, dia pelajari apa yang dibutuhkan Old Trafford. Jadi dia nggak bawa segalanya dari Ajax, dia tahu gitu loh. ya gak kayak Moyes dulu kan benar Ya, si apa- Soto ini ya, begitu ya. datang dia bongkar semua yang gua Dan analogikan. LGG juga melakukan hal yang sama. Gua analogikan lu datang ke rumah orang, lu bongkar, lu taruh ini, lu bongkar, lu taruh furniture pindah-pindah, marah dong yang udah lama tinggal gitu. Nah, kalau dia kan enggak gitu. Bahkan coaching staff dia juga dia mengikut sertakan McLaren kan. Iya, Dan dia udah tahu ini pernah di MU dan pernah sukses bersama MU. Jadi betul-betul the tradition apa yang kebiasaannya MU itu betul-betul langsung Kulturnya dia tahu. kulturnya langsung dia dapat. Itu sih kalau gue, jadi kayak kemarin lawan West Ham ya udahlah, memang kelas Maguire sama Lindelof tuh di bawah ya. Jauh man. With all the respect gitu ya, maksud gua. Ya all respect. Maguire playing not too badly lah kalau kemarin Iya. gua bilang ya. Cuma memang kenyamanan yang mereka berikan Ya, itu nggak kayak waktu beda, misalnya gua beda. dekat sama model gitu atau apa gitu, beda nyamannya. Masih mending Beda. show ya. Ya. Masih mending show. Masih Mendingan show. Soy yang di tengah beneran. Ya, gitu. Masih mending show sih kalau gua. Kemarin tuh yang tackle-nya Maguire yang kartu kuningnya dia. Ya. Bagi gua, oh my god, what the hell is that? Lu pengen jadi kayak Licha atau apa ini? Main serodok aja tapi you're late. Nggak penting juga posisinya lu jadi membahayakan, dan overall nggak ada ketenangan selama mereka main. Cuman mulai agak tenang itu ketika ya udah balik lagi Casemiro kan, masuk. Licha masuk, Casemiro masuk, baru Enggak dong, Licha nggak masuk dong. Tapi kan Casemiro duluan masuk kan? Casemiro duluan yang masuk. Tapi kalau orang kan babak pertama dia mainin Sabitzer sama McTom ya. McTom, Menurut gua juga McTom nggak jelek-jelek amat kok. nggak, cuman ya itu brutal nggak jelas pak. Iya, karena memang karakternya kayak gitu Iya. gitu. Maksud Itu gua. dicoba pas final. Iya, Dua. dicoba. Maksud gua ya biarin pelatih yang lebih tahu gitu. Iya. Bahkan yang bolanya si
peluangnya Sabitzer itu kan umpan dari McTominay itu kalau gua nggak salah. Weghorst ya? Weghorst. Yang awal babak pertama ya? Iya, sorry gua lupa. Gitu. Jadi maksud gua ya udah biarin aja, biarin. Cuma maksudnya kan dari sini kan kelihatan nih kualitas-kualitasnya gitu. Lo kasih kesempatan gitu loh. Tapi gua sih sekarang udah berpegang sama omongan McLaren waktu itu. apa? Kelebihan daripada Erik ten Hag ini dia bukan jenius dalam membentuk sebuah taktik, tapi dia jenius ketika beradaptasi dengan masalah yang muncul di taktik. Ya itu dia. Karena ada orang dia bisa mendefinisikan mengidentifikasi masalah, tapi nggak punya solusi. Nggak punya problem solve. Ya, kalau TH dia bisa lihat masalahnya apa dan dia punya Nah solusi. itulah contohnya yang real adalah 20 gol yang dicetak oleh pemain pengganti. Betul. Yang mana itu kan berarti hasil dari analisanya dia Betul, gitu loh. betul. Iya kan? Itu sih menurut gua. Sama Bruno sih luar biasa. Gila menit mainnya ini orang. Udah nggak tahu lagi gue bilang. He's the next Wayne Rooney sih kalau gue bilang. Iya gila. He's the next Rooney yang ibaratnya he has to play every game. Every game gitu. Mungkin dia nggak main itu kalau cedera aja kali. Sama kartu akumulasi. Akumulasi kartu. Itu sih, Tapi jadi- tapi selain Bruno kemarin gue I don't know why gue bener-bener suka banget lihat Wood tadi malam. The man is everywhere. Ya. Makanya gue sedih juga itu pas Macam bulu tangkis dong. waktu heading, gue kira itu golnya dia, gue udah akhirnya dapet, toto on goal. Dan kok bulu tangkis sih everywhere? Dia baru nyadar Pak Gila, Bro. gila. Apa tuh? Kan dia bilang everywhere kan badminton kan? Kok badminton everywhere? Lapangannya seiprit kayak gitu, cuma berdua. Ada lagunya Male. Aduh. Capek deh. Cuman ya itu, maksudnya Wood bagi gue kemarin he's again spectacular. Termasuk itu, golnya Fred itu kan bener-bener dia nge-press kiper loh. It's like Gue curiga dia kerja di dia kerja di mesin tukang fotokopi. Kamu fresh ya? Iya, laminating, ngepres kan tuh set gitu. Gitu. Atau harusnya mungkin dia gede di Detroit. kok Detroit Pabrik baja kayak 8 Mile, Eminem. Kan dia cuma ngepres lah, gret. Ngepres doang. Iya, Robocop gitu loh. udah Iya. What? Iya, boleh. Bandit kok. Preston North End. Ya. Jadi kira-kira minggu nanti kalian mau bayar lagi nggak 100.000 untuk nonton? Nih untuk kentang ini nih 100.000 nih. Ada minum. Ada minumnya ya. Ada license-nya. Ada Ada minum, license-nya. ada license. Ada experience-nya, Pak. Ya, Itu owner udah ngomong tuh. agak serius ownernya memang. Nggak, owner dibawa ke sini aja ngobrol-ngobrol dulu. Oh, jangan. KPL. Ya. Jadi hari Minggu nanti Watt bisa lah nih ngepres Van Dijk ya. Van Dijk kan udah ngangkat tangan, Pak. Lu nggak baca komentar dia kemarin Apa? malam? Apa? I play too many games, my body doesn't take it anymore katanya. Serius? Serius? Van Dijk kok gitu? Iya, Van Dijk ada quote di situ, BT Sport. Lalu main abstang. Gua udah terlalu banyak bermain game dan terlalu gua forsir badan gua. Gua udah nggak sanggup lagi. The guy already udah ngangkat bendera putih Give up. tuh, Pak. Udah give up. Nggak malu dia sama Bruno. Makanya. Ya enggak lah, Bruno kan jumlah gamenya juga mungkin belum sebanyak Van Dijk, tapi you shouldn't even say that. Man. Iyalah. You shouldn't even say that. Serius? Gimana kalau misalnya fans lu denger ya kan gitu. Salah satu pemain terbaik gua aja udah angkat bendera putih. Gua apa lagi kan itu? Tapi maksud gua No, itu serius. Liverpool juga lagi di tren yang bagus sih ya. Beberapa pertandingan menang, terus kemarin lawan Soton juga dia Soton ya. Lawan Wolves dia menang 2-0. Maksud gua, dan sekarang makin dekat nih ke 4 besar ya. Udah di 6 deh sekarang. Hah? Ya 6, cuma kan dia 2 games ya di belakangnya Newcastle kalau gua nggak salah kan. Cuma kan moral pasti terangkat. Ya. Kan gitu. Cedera udah pada sembuh. Iya, yang cedera udah pada sembuh. Jadi minggu nanti juga akan menjadi satu partai yang berat buat United. Ya. Apalagi terakhir orang Belanda yang menang di sana ya. Betul. Nah, ini agak-agak Louis van Gaal. ya, jadi ini agak-agak gimana ya? Suges jadinya. Yang terakhir menang di Anfield itu orang Belanda. Ya. Golnya Fellaini sama si Rooney. Nah, sekarang yang pakai 27 tuh Wood dong sekarang. 27 Wood. 8 tuh Ngomongin Bruno. Fellaini. Ya, berarti besok Wood sama Bruno. Ya, sejadi. Nah, Rooney udah 10 itu Oh iya, ya. Rooney udah 10. Oh, iya. Ah. Berarti Rashford Ya, dong. Rashford dong begini lagi dong gitu. Iya. Karena
udah 7 tahun nggak pernah menang dia. Sama dong kayak puasa gelar. Enggak, karena bola 6 tahun. Puasa gelar, Puasa 6 gelar tahun 6 dong. tahun. Iya, ini 7 tahun 7 ya. tahun. Iya. Cuma apapun itu selalu sulit melawan Liverpool di Anfield. Enggak, ya. di luar mereka lagi Iya, projection karena ini memang rivalitas yang tanpa batas. Kalau Poros Holland kan bahas tanpa batas. Ini rivalitas tanpa batas. Liverpool sama United itu rivalitas tanpa batas kan. Dan and we have to put respect kepada Liverpool juga. Ya. Mau namanya mereka separah apapun, Ya. sama aja kayak kita 2 musim yang lalu, Ya. kita lagi jatuh seperti apapun. Ketika ketemu Liverpool, we gave them a game. Apaan game? Bukan tahun lalu, Oh. 2 tahun yang lalu yang zaman Ole. Kan ini masih kita lawan satu sama. Ya. Cuman maksudnya beda ya kayak kemarin ya gue bilang tentang Pak Erick City. Thohir. Enggak, tentang City juga kemarin kan gue bilang kan. Bilang tadi beda. Beda mau. Gue emang senang aja kalau diarahin ke sana. Nah, berbeda, dah tuh, berbeda. Maksudnya waktu City juga mau namanya mereka tuh sekuat apapun, when it's Manchester United versus City, Leeds yang lagi di posisi degradasi aja ketika ketemu kita, it's a different team kan gitu. Ya. Jadi sejarah rivalitas itu pasti akan menambah semangat pemain untuk bermain. Mudah-mudahan ya kalau Van Dijk nggak betul-betul udah angkat bendera putih ya. Ya. Jadi lawan Liverpool pasti akan mainkan tim terbaik lah ya. Berarti McTominay sama Fred dong gelandang. Tim terbaiknya itu siapa tuh? Itu yang gue bingung. Tim terbaik sekarang siapa? McTominay sama Fred lah McTominay gelandangnya. sama Fred ya. McFred lagi balik Ya. ya. McFred, depan Rashford, Kiri Martial. kiri Martial, kanan siapa? Yang bukan sama apa siapa? Elanga. Ya Elanga. Berarti kirinya Shaw, kanannya Aaron Wan-Bissaka, tengah Maguire Maguire Lindelof. Lindelof. Oke, mending nggak usah nobar. Nah, kalau gua bilang sih akan balik ke formasi terbaik dengan ya udah tahu lo De Gea, Shaw, Maguire, Varane sih udah pasti dimainin ya karena dia di striker West Ham gitu ya. Jadi, nah ini pinternya si Ten Hag juga ngatur ritme pemain, dia tahu Varane udah pensiun, berarti kan dia mau fokus ke tim, ya ke klub gitu Iya, kan. iya. Cuma dijaga juga pace-nya gitu. Varane, Lisandro Martinez, kemudian Aaron Wan-Bissaka, Fred Casemiro, Luxo masih ada ini cedera ya? Kemarin. Knock ya. Kemudian si Bruno, Rashford, Watt sama Anthony sih gue bilang, bukan Sancho. Itu sih kalau gue. Tapi Sancho kemarin nggak main sama sekali. Iya, tapi Sama sekali nggak ngelihat main. 90 menit. Andy Robertson di kirinya Liverpool yang juga cukup Oh, sering iya, overlap, iya, sih. lu akan lebih butuh pemain model Anthony sih. Kalau gue gitu. Itu sih. Cuman kalau saya katakan Luke Shaw pun knock nih, Malaysia. kita masih ada Malaysia. Ya. Which is sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Ya enggak, kalau Malaysia sih gue suka, cuma kadang-kadang dia beberapa kali reckless juga sih kalau gue lihat Malaysia. Ya itu Patrice Evra. Cara mainnya itu Patrice Evra banget. Pokoknya hajar aja dulu. Cuma dia bandel sih, gue suka itu. Iya. Kemarin yang habis golnya Garnacho, Ya. loncatnya itu asli ini orang ngajak berantem. Iya. By the way, that was a beautiful goal Garnacho. Oh iya. That was beautiful. Ya itu mah gol-golnya Rashford Iya. gitu kan. Placing Dengan tiang dia rambut jauh. pirangnya gitu, gue teringat Beckham malah pas waktu dia ngambil, belokin bola kayak gitu. Jadi iya. Tapi ya Garnacho gue bilang sih masih belum starter lah. No. Dikasih menit Untuk yang sekelas itu mungkin ya. ya. Akan jadi beban. Ya derby yang kayak gitu sih belum. Itu sih kalau menurut gue ya. So kita bisa nonton bareng-bareng lagi di Twin House Yap. di minggu nanti. Datang lebih early biar Oh iya, sorry. Untuk yang nanti Poros Nobar lawan Liverpool, kita tidak buka OTS ya. Benar-benar kita buka cuma bayar reservation. Ya. So, pengumumannya udah naik nih di di sosmednya Poros Talang dan juga Twin House. Cepet-cepetan aja lu. Ya Gitu. supaya nggak kayak Iya, kemarin kan jadi, susah cepat duduk kalau apa mungkin semua. lu udah lama nggak direspon ya bisa jadi itu udah full. Ya. Gitu atau ya. Plus diingatkan kembali yang kemarin diomongin Fuad juga pas waktu dia nobar, itu RSVP untuk nobar datang tiket masuk, Ya. tidak ada Lu RSVP dapat tempat duduk. Itu first come first serve. Jadi first come first serve juga. Jadi begitu lu udah RSVP datang secepatnya aja. Itu sih kalau gua. Sama sorenya kita juga ada poros tendang Yap, seperti biasa di JSC. JJC. Jadi it's gonna be a long day. Yap. Kalau lu yang udah ikut poros tendang kemudian akan lanjut ke poros nobar, jaga kesehatan lah. Yang jelas perlu makan. Gitu. Dan latihlah skill-skill kalian. Apakah itu kena tiang, entah apalah, pokoknya kalian latih aja skill kalian. Skill nyepik juga boleh.
Karena pasti akan ada sesuatu buat kalian. Itu aja ya. Selamat menyambut weekend. Semoga semuanya lancar-lancar, sehat-sehat. Dan hari Senin bisa sombong lagi. Ya, ketemu kita hari Minggu. Ya. Gue buat. Gue Patrick. Bye.